Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai implementasi konsep matematika dalam bidang ekonomi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak video ini lebih jauh ya. Oke, di sini kita akan membahas mengenai bagaimana sih penerapan nilai ekstrim dalam konsep ekonomi. Nah, dalam konsep ekonomi ada beberapa manfaat ya. Ada beberapa penerapan yang bisa dilakukan terkait nilai ekstrim ini. Nah, yang pertama yaitu berkaitan dengan kondisi ekonomi of scale. Dan yang kedua berkaitan dengan keuntungan maksimum dari perusahaan. Check it out. Kondisi ekonomi of scale. Nah, kondisi ekonomi of scale ini merupakan suatu kondisi di mana semakin banyak barang yang dihasilkan atau yang diproduksi, maka akan semakin kecil ya. Semakin kecil biaya dari produksinya sampai dengan biaya rata-rata tertentu. Begitu ya. Ketika dalam perhitungan, kita akan menggunakan 3 syarat atau 3 kriteria berikut ini. Nah, dan nantinya kita akan membandingkan harga produk dengan nilai atau biaya rata-rata minimumnya. Apakah itu lebih besar, lebih kecil, ataupun sama dengan. Nah, kalau lebih besar, ternyata harga produknya berarti perusahaannya itu dalam kondisi optimal ya. Artinya mengalami keuntungan. Sedangkan kalau misalnya lebih kecil, berarti perusahaan ini sedang mengalami kerugian. Nah, ketika sama dengan, berarti perusahaan dalam kondisi tidak mengalami kerugian ataupun tidak mengalami keuntungan. Nah, untuk itu mari kita simak contoh soal yang pertama. Oke, jadi contoh soalnya yaitu tentukan besarnya biaya rata-rata atau AC minimum produsen barang X jika diketahui struktur biayanya sebagai berikut. Nah, jadi biaya tetapnya atau fixed cost-nya itu ada 800 dan biaya variabelnya atau variabel cost-nya itu 0,2 Q kuadrat tambah 500 Q. Nah, di mana Q ini adalah jumlah output dalam liter, sedangkan TC itu dalam rupiah. Nah, dalam keadaan optimal atau biaya minimum, berapakah harga per unit barang tersebut agar produsen mendapatkan keuntungan? Nah, cara yang pertama, kita harus mengetahui dulu nih, berapa total cost-nya. Nah, mungkin ini juga sudah dipelajari di mata kuliah lainnya, bahwa total cost itu adalah variabel cost ya. Kita tambahkan dengan fixed cost. Jadi, biaya dari seluruh biaya kita gabungkan. Sehingga tadi di sini kan kita mendapat informasi bahwa fixed cost-nya itu 800. Fixed cost-nya 800 dan variabel cost-nya itu 0,2 Q kuadrat plus 500 Q. Nah, jadi ketika kita tambah variabel cost-nya tambah fixed cost-nya berarti 0,2 Q kuadrat plus 500 Q plus 800. Nah, selanjutnya itu kita akan menghitung biaya rata-rata atau nilai AC-nya ya. Nah, nilai AC ini dihitung dengan membagi total cost dengan Q. Jadi TC per Q. Nah, TC-nya tadi itu kan 0,2 Q kuadrat plus 500 Q plus 800. Jadi ini per Q dibagi Q ya. Nah, 0,2 Q kuadrat per Q itu jadi Q-nya habis 1. Jadi sisa 0,2 Q. Jadi 500 Q per Q
Q-nya habis, jadi sisa 500 dan 800 per Q. Jadi di sini 0,2 Q plus 500 plus 800 per Q. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi 0,2 Q plus 500 plus 800 Q pangkat minus 1. Kenapa di sini Q pangkat minus 1? Karena di sini Q pangkat 1 ya. Di sini Q pangkat 1. Nah, kalau ini kita pindahkan ke atas, maka otomatis kan akan berubah dari positif ke negatif. Jadi di sini ketika kita pindahkan menjadi 800 Q pangkat minus 1. Nah, selanjutnya kita harus mencari titik ekstrimnya nih. Nah, berarti kita harus turunkan nilai AC. Kita turunkan nilai AC ini. Nah, ketika kita turunkan satu kali, nanti persamaannya akan menjadi 0,2 kali 1 Q pangkat 1 kurang 1. Jadi ini 0,2 ditambah 500 tidak bisa diturunkan. Tambah 800 kali minus 1 Q pangkat minus 1 kurang 1 ya. Sehingga nanti hasilnya akan kalau kita tulis akan menjadi seperti ini ya. Jadi menjadi 0,2 dikurangi 800 Q pangkat minus 2. Nah, setelah itu kita pindah ruaskan kan otomatis Q pangkat minus 2 ini akan yang awalnya negatif akan berubah tandanya menjadi positif. Jadi kita pindahkan ke ruas sisi sebelahnya ya. Nah, sehingga Q pangkat minus 2 itu sama dengan 0,2. Jadi 800. Jadi selanjutnya itu Q pangkat minus 2 ini kita pindah menjadi, kita ubah bentuknya jadi membagi 800. Jadi 800 per Q pangkat 2 sama dengan 0,2. Nah, 0,2 kita pindahkan Q pangkat 2-nya. 0,2 Q pangkat 2 sama dengan 800. Q pangkat 2 sama dengan 800. 0,2-nya pindah jadi 0,2. Q sama dengan 63,245. Jadi 800 per 0,2 itu adalah 63,245. Nah, sekarang setelah kita mendapat nilai Q-nya, kita menentukan nilai C-nya. Jadi langsung saja kita masukkan ke dalam sini. Jadi bentuknya 0,2 Q tambah 500 tambah 800 per Q. Jadi sama dengan masukkan nilai Q-nya. Jadi 0,2 kali 63,245 tambah 500 tambah 800 per 63,245. Jadi sama dengan hasilnya itu 525,2000. Maaf, hasilnya itu adalah 525,298. Nah, karena terbukti D kuadrat AC per D Q pangkat 2 sama lebih besar daripada 0. Jadi lebih besar daripada 0, maka biaya rata-rata akan minimum pada saat jumlah produksi adalah 63,245 per unit. Dan besarnya biaya rata-rata per unit adalah 298. Nah, jadi bila produsen tersebut ingin mendapatkan keuntungan, maka dalam keadaan optimal itu harga per unit barang haruslah lebih besar daripada biaya total per unitnya, atau harga harus di atas 525,298 per unitnya. Selanjutnya, keuntungan perusahaan. Nah, di sini
perusahaan dikatakan mempunyai keuntungan maksimum apabila TR kurang TC itu sama dengan maksimum. Sebaliknya, jika perusahaan akan menderita kerugian yang minimum, maka TC kurang TR itu sama dengan minimum. Jadi perusahaan yang mengalami keuntungan maksimum ataupun menderita kerugian yang minimum disebut sebagai perusahaan yang beroperasi dalam keadaan optimal. Nah, selanjutnya itu adalah contoh soal. Carilah besarnya laba optimum sebuah perusahaan tekstil jika diketahui fungsi penerimaan total atau TR dan fungsi biaya total atau TC adalah sebagai berikut. Nah, TR-nya itu sama dengan 1000 Q kurang 2 Q pangkat 2 dan TC sama dengan Q pangkat 3 kurang 59 Q pangkat 2 tambah 1315 Q tambah 2000. Di mana TR, TC dalam juta rupiah dan Q dalam jumlah output dalam ribu meter. Nah, sekarang untuk mencari fungsi laba atau rugi itu rumusnya adalah TR kurang TC. Jadi pertama-tama kita masukkan nilai TR dan TC. Jadi di sini 1000 Q kurang 2 Q pangkat 2 kurang 3 Q kurang Q pangkat 3 kurang 59 Q pangkat 2 tambah 1315 Q tambah 2000. Nah, selanjutnya kita hapuskan kolomnya. Jadi 1000 Q kurang 2 Q pangkat 2 kurang Q pangkat 3 ini ditambah karena ini minus kali minus itu positif ya. Jadi positif 59 Q pangkat 2 ini tetap negatif. Jadi kurang 1315 Q kurang 2000. Nah, selanjutnya kita urutkan dan yang bisa dikurangkan kita kurangkan. Jadi di sini yang paling tinggi itu minus Q pangkat 3 ya. Lalu plus 59 Q pangkat 2 dikurang 2 Q pangkat 2 hasilnya 57 Q pangkat 2 jadi positif. Lalu minus 1315 Q ditambah 1000 Q hasilnya minus 315 Q dikurang 200. Jadi untuk fungsi laba atau ruginya itu ini ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai ekstrimnya atau jenis ekstrim dari N ya. Nah, jadi itu sama dengan DN per Q sama dengan 0 atau minus 3 Q pangkat 2 tambah 114 Q kurang 315 sama dengan 0. Nah, jadi nilai Q ini kita mencari melalui rumus kuadrat ya. Nah, ketika kita cari melalui rumus kuadrat, maka kita peroleh Q1 sama dengan 3 dan Q2 sama dengan 35. Nah, selanjutnya untuk menentukan jenis ekstrimnya, nah pada Q sama dengan 3, D kuadrat N per DQ kuadrat sama dengan, ini kita anukan dulu. Kita apa lagi? Kita turunkan ya. Jadi kita turunkan dulu. Jadi ini minus 6 Q. Lalu ini 114 ya. Dan ini tidak bisa jadi. Di sini minus 6 Q tambah 114. Jadi sama dengan minus 6 Q-nya kita masukkan kali 3 tambah 114. Nah, hasilnya itu 96. Nah, karena D kuadrat N per DQ kuadrat sama dengan lebih besar dari 0, ini lebih besar dari 0, pada Q sama dengan 3, maka laba akan minimum pada Q sama dengan 3. Nah, selanjutnya ketika Q sama dengan 35. Jadi ketika Q sama dengan 35, maka di sini langsung saja kita minus 6, kita substitusikan nilai Q-nya kali 35 tambah 114. Nah, jadi hasilnya ini adalah minus 96. Nah, karena D kuadrat N per DQ pangkat 2 lebih besar dari 0, pada Q sama dengan 35, maka laba akan maksimum pada Q sama dengan 35. Jadi, pada Q sama dengan 35, besarnya N
sama dengan minus 35 pangkat 3 tambah 57 kali 35 kuadrat kurang 57 kali 35 kurang 2000 sama dengan 13,925. Nah, jadi perusahaan tekstil tersebut akan memperoleh keuntungan maksimum sebesar 13 miliar 925 juta rupiah bila menjual produk sebanyak 35.000 meter tekstil. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.